Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Miftahil babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama kita hormati DKM Musala An-Nur, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada pagi hari ini walaupun hujan turun, namun alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki melaksanakan kewajiban kita, fardu ain kita, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan subuh hari ini, yaitu tentang akhlak atau adab. Akhlak itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada akhlak kepada manusia, dan juga ada akhlak kita kepada binatang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan secara khusus membicarakan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap kita kepada Allah, yaitu dalam babul muraqabah. Babul muraqabah. Muraqabah itu artinya kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita. Itulah dinamakan dengan muraqabah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an, qala Allah ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu, ya, di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Allah melihat kalian, alladzi yaraka hina taqum, ketika kalian berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika kalian berpindah atau bergerak di dalam sujud kalian. Jadi ketika kita lagi sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, ya. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sholat, maka hendaklah kita harus merasa benar-benar yakin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita diperhatikan oleh bos kita, oleh tuan kita. Kalau kita lagi kerja, diperhatikan sama bos kita, sama atasan kita, ya, dilihatin aja gitu. Pasti kita kerjanya serius, ya. Kita lagi kerja di kantor, ini bos kita ngeliatin kita, dilihatin aja, ya. Apa yang akan kita kerjakan? Gak berani kita main-mainan HP, ya. Berani gak main HP? Gak berani, kerja aja ya, serius. Dia ngetik, dia ngapain aja, dia kerja. Kenapa? Karena bosnya lagi memperhatikan dia, ya. Nah begitu juga ketika kita lagi sujud, ketika kita lagi sholat, maka kita harus benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, sehingga sujud kita, rukuk kita, dan lain sebagainya gak main-main, ya. Kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam ibadah kita. Nah, itu muraqabah, ya. Wa qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kalian, aina ma kuntum, di mana kalian berada. Di mana aja kita berada, bukan hanya di masjid, di setiap saat, setiap tempat Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Artinya Allah memperhatikan kita. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor, ya, kalau kita mau korupsi kita nggak berani. Kenapa?
Karena ada yang merhatiin, bukan bos kita, bukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah bertemu dengan seorang penggembala kambing. Sayyidina Umar ingin mengetes bagaimana sikap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Umar datangin, wahai fulan, wahai penggembala kambing, maukah kambing ini, ya, saya jual, saya beli, katanya gitu. Kata si penggembala kambing, ini bukan kambing saya, ya, ini kambing tuan saya. Tuan Anda kan tidak melihat. Kalau Anda jual satu atau berikan saya satu, Tuan Anda gak akan tahu, katanya. Ya. Udah kasih saya aja. Ya. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuma mengetes doang. Apa kata si gembala kambing tadi? Iya, memang Tuan saya tidak tahu. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi bagaimana dengan Allah? Manusia memang nggak tahu, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini yang namanya muraqabah. Merasa senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Kita kerja di kantor, apa nanti kita bawa pulang. Ya, ada kabel kita bawa pulang. Ya, ada apa lagi? Ya, kita bawa pulang. Padahal itu bukan punya kita bawa pulang semuanya itu. Kita anggap itu nggak kepake, kita bawa pulang. Ada ini kita bawa pulang, padahal bukan punya kita. Bos kita nggak tahu dia, ya. Kalau dia tahu mungkin kita nggak berani begitu. Kita lebih takut kepada atasan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah begitu, Pak. Jadi luar biasa kalau seseorang yang dalam dirinya muraqabah, dia nggak akan berani itu, ya. Dia bukan karena takut, bukan karena malu kepada manusia, tapi karena takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gak berani dia ngambil punya orang, rambutan orang. Dia gelayutan di jalan, dia gak berani. Walaupun orangnya gak ada. Sampai busuk tuh rambutan gak bakalan diambil. Kalau kita ambil aja, sayang. Gitu. Ya. Orangnya gak ada. Pada busuk. Ya. Jangankan itu, barang-barang di rumah orang aja kita ambil, ya. Artinya banyak orang yang seperti ini, namanya muraqabah, ya. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, banyak kisah-kisah seperti itu, ya. Jadi kalau orang dalam dirinya ada muraqabah, senantiasa diperhatikan oleh Allah, siapapun dia itu pejabat, pedagang, ya, pelajar dan lain sebagainya, dia gak akan berani melakukan hal seperti itu. Pedagang, dia gak akan berani berbuat curang kepada pembelinya, gak berani. Kenapa? Karena dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sudah sering saya sampaikan, tapi di sini belum. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia punya kebiasaan untuk sidak, ya, inspeksi mendadak, jalan keliling, ya. Ketika beliau sedang berkeliling, dia melewati sebuah rumah di mana di situ ada rumah penjual susu, ya. Di situ ada dialog antara nenek dan cucunya. Kata nenek itu, campurkan saja susu ini dengan air agar lebih banyak, katanya. Kata neneknya begitu, ya. Kemudian kata cucunya, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang mencampurkan air dengan susu, dicampur-campur. Kata neneknya, Umar gak tahu. Kata cucunya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memang Umar gak tahu, tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus Sayyidina Umar lagi dengerin di luar, ya. Jadi beliau begitu tertarik dengan si cucunya tadi. Dia bukan takut kepada Umar, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pedagang, ya. Jadi kalau dia pedagang, muraqabah kepada Allah, nggak ada orang-orang yang berani berbuat curang. Muraqabah itu sangat penting.
ya. Makanya Sayyidina Umar langsung menjodohkan si cucu itu dengan salah seorang anaknya, ya. Salah seorang anak yang bernama Asim dijodohkan. Dari anaknya itu akhirnya keluar seorang cicit yang sangat soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya. Dari keturunan itu lahir seorang khalifah yang adil, yang soleh, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, nggak dengar ya? Itu seorang khalifah yang sangat soleh sekali, ya. Pernah saya ceritakan 2 tahun dia memerintah. Pada saat itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang miskin. 2 tahun beliau memerintah itu daerah wilayah Islam itu nggak ada orang miskin. Kenapa? Karena begitu adilnya beliau, begitu solehnya beliau, sehingga nggak boleh ada orang miskin di situ. Itu udah ganti-ganti pemerintahan masih aja begini juga, ya. Bahkan barang-barang pada naik semua, ya. Cuma hujan doang yang turun, ya. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena itu orang-orang yang soleh yang perintah, bukan orang pintar, ya. Orang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita cari pemimpin itu bukan hanya pintar, tapi juga soleh, ya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah bosan lihat di TV itu orang yang korupsi, bosan kita udah. Ya, dari partai ini korupsi, partai itu korupsi, kayak sekian miliar, sekian triliun, bosan gitu udah. Ya. Kenapa? Gak bakalan hilang. Kalau orang-orang yang belum diganti dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik gak akan hilang, ya. Nah, jadi muraqabah, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Muraqabah sangat penting sekali. Wa qala Allah Ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi kalau ayat ini kita pahami, enggak ada satu pun tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang ada di dalam hati kita, hatta yang ada di dalam lautan sekalipun, ya. Hatta sebuah jarum yang jatuh pada malam hari, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, nggak ada yang tersembunyi. Jadi luar biasa, ya. Allah memperhatikan kita, Allah tahu apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita niatkan. Wa qala Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala tahu kha'inatal a'yun, ya, mata-mata pengkhianat, ya, pengkhianatan mata. Jadi Allah tahu, ya, mata kita yang benar-benar, yang mata bohong-bohongan Allah tahu, ya. Kalau kita kan nggak tahu. Kita nggak pernah, kalau kita bergaul dengan orang, mata orang kita nggak bisa baca. Siapa orang yang benar-benar berkawan dengan kita, siapa orang yang musuh sama kita, ya. Kadang-kadang di belakang kita dia main mata sama, pernah kita lirik-lirikan sama teman kita, ya, kayak gitu contohnya, ya. Kita nggak tahu, tapi Allah tahu, ya. Kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada kita, dalam hati kita, Allah tahu. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang muraqabah, agar kita senantiasa merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dan malu kepada tetangga dan lain sebagainya, kepada istri, mertua, tapi juga didasari karena Allah Subhanahu wa taala perhatikan kita. Di dalam surat apa tuh? Al-Fajr, Allah katakan inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu kan ayatnya. Sesungguhnya Allah itu maha memperhatikan, mirsad, diawasi, liatin, ya. Jadi labil mirsad, sungguh Allah itu Tuhanmu labil mirsad, memperhatikan kalian. Jadi jangan main-main yang tadi saya katakan, kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya, ya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya yaitu
dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala alaina rajulun syadidu bayadis siyab sadidu sawadis sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Datang seorang laki-laki, ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sadidu bayadis siyab, yang pakai baju yang sangat putih sekali. Syadidu bayadis siyab, pakaiannya putih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam sekali. Wala yura alaihi asarus safar, dan enggak diketahui bekas jalannya. Saya senang jelasin yang begini. Ya, jadi malaikat Jibril itu enggak ketika datang kepada Rasulullah wala yura alaihi asarus safar, enggak ketahuan bekas jalannya. Ya. Jadi tahu-tahu udah, kalau bahasa Betawi udah jelek aja di situ. Ya. Tahu-tahu udah jelek di situ. Ya. Malaikat Jibril tahu-tahu udah datang aja. Ya. Kalau kita kan kalau datang ketahuan. Saya tadi datang, ada apa suara motor saya, ya. Tadi yang jalan kaki ketahuan gesek-gesek jalannya, ya. Nah, ini malaikat Jibril tahu-tahu udah di depan Nabi aja. Wala yura alaihi asarus safar, ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan diantara kami gak ada yang tahu kapan datangnya dan siapa dia, gak ada yang tahu, ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhzaihi. Jadi malaikat Jibril alaihi salam itu menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi. Ini salah satu adab kita belajar begitu, Pak, dalam satu keterangan. Jadi kalau kita belajar jangan main jauh-jauhan, ya. Kalau kita ngaji tuh yang dekat, ya. Kan orang-orang ngaji jauhnya maunya di ujung aja gitu, maunya di ujung sana. Ya kedengeran sih, ya. Di sini masih kosong, dia udah di ujung aja sana. Ya. Nah ini adabnya kita ngaji gitu. Kalau kita ngaji, ya, urusan dekat. Agar apa? Pertama, agar kita fokus mendengarkan. Kalau di belakang kan dia bisa tidur, dia bisa main HP kalau sekarang, dia bisa ngobrol, ya. Kalau kita di depan, kita berusaha fokus dengerin. Pengen main HP dia malu, gak enak kan? Ya. Pengen ngobrol juga gak enak, makanya kalau di depan mesti ngobrol juga kebangetan, ya. Si paling ke depan kalau ada orang lain ngaji tuh ngobrol gitu di depan, ya. Itu sul adab namanya dalam majlis, nggak boleh, ya, kecuali memang sangat penting sekali, ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam fasnada rukbataihi la rukbataihi, jadi menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, disandar, ditempelin. Wa wada'a kaffaihi ala fakhzaihi, dan meletakkan telapak tangan malaikat Jibril di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nempel banget. Bisa kita bayangkan di situ. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad, kasih tahu saya apa itu Islam, ya Muhammad, ya. Kasih tahu saya apa itu Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta. Islam itu, atau orang Islam itu, dia harus mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi gak cukup dengan kalimat la ilaha illallah saja, ya, harus dengan Muhammad Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, ada sebagian Nasrani itu yang mengucapkan la ilaha illallah juga, ya. Muhammadnya gak mau. Itu saya pernah nanya, ada seorang mu'alaf di mana, jadi dia percaya kepada Allah tapi kepada Muhammad gak percaya. Nah, repot juga begitu. Yang kedua adalah wa tuqimas shalah, mendirikan salat yang 5 waktu.
Wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kita kadang-kadang zakat fitrah sama zakat mal kita samain. Zakat fitrah kita bayar dengan uang, nah itu zakat mal. Zakat mal ya zakat mal, zakat fitrah ya zakat fitrah lain ya. Harus dibayar berbeda. Beda zakat fitrah dengan zakat mal lain. Zakat profesi, perdagangan ya, ada lagi namanya zakat harta rikas, harta temuan dan lain sebagainya ya. Nah itu beda. Jadi orang Islam itu mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji jika mampu. Shadaqta, kata malaikat Jibril. Benar engkau wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril yang nanya, kemudian beliau juga yang membenarkan. Ya, kadang-kadang ini pelajaran juga bagi kita. Ada orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, ada orang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Maksudnya dia bertanya kadang-kadang hanyalah untuk memperjelas agar agar yang lain itu tahu. Ya. Jadi orang yang nanya itu belum tentu belum tahu. Ya. Dalam kita kan gitu, dalam satu majelis ada orang nanya, belum tentu dia nggak tahu, betul dia tahu. Cuma dia bertanya, maksudnya agar yang lain tahu. Ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Jadi orang yang bertanya itu belum tentu orang nggak tahu. Biasanya orang yang bertanya itu orang yang nggak tahu, tapi nggak selamanya orang yang bertanya itu orang yang nggak tahu. Maksud dia bertanya apa? Agar yang lain tahu, paham. Ya, seperti malaikat Jibril, dia udah tahu, tapi ngajarin sebetulnya. Shadaqta, makanya beliau mengatakan shadaqta, benar kau wahai Muhammad. Fa'ajabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa kaget, kagum. Dia yang nanya tapi dia juga yang membenarkan. Biasanya kan kalau orang nanya dia nggak benarin lagi. Oh gitu, paling begitu jawabannya. Tapi ini malaikat Jibril lain. Summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kasih tahu saya tentang iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kita diajari dari kecil nih Pak ya. Pentingnya akidah begitu ya. Fa akhbirni 'anil iman. Iman itu adalah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarin kita dulu ya. Kalau kita sekarang belajar mau tinggi-tinggi aja. Ya, nggak belajar tentang iman, siapa Allah, bagaimana Allah, dan sifat-sifat Allah kita nggak pelajari lagi. Jadi kita nggak kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sujud kita sujud yang kosong. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hujan yang turun kita artikan sebagai musibah bagi kita. Padahal itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa malaikatihi, begitu juga dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi ajarin malaikat yang 10. Wa kutubihi, begitu juga kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya ya. Rasul. Kalau rasul itu jamak daripada rasul. Kalau rasul itu satu, kalau rasul jamak banyak. Ya, makanya jangan salah baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Terus apa lagi? Amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Nah, jangan wa rusul, jangan wa rusulihi, tapi wa rusulihi. Ya. Rusuli itu jamak. Kalau tadi yang pertama amana rasul, benar rasul. Rohnya difathahkan. Yang kedua rusulihi itu dijamak. Jadi jangan salah baca, kalau salah baca jadi artinya beda. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada takdir baik dan buruk. Ini yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita, takdir baik dan buruk. Makanya kita nggak gampang nyalain orang, nggak gampang nyalain bini kita, nggak gampang nyalain istri kita. Ada orang kagak punya anak disalahin bininya. Kenapa sih kagak punya anak? Tuh kan punya anak kan gitu kan. Disalahin bininya ya. Itu udah berobat. Yang satu udah subur, yang satu subur masih disalahin bini, kan nggak boleh begitu. Emang takdirnya begitu ya. Emang belum Allah Subhanahu Wa Taala kasih, itu marah-marah.
Atau sebaliknya, istri marah kepada suami. Ketika barang kita hilang, kita marahin istri kita. Lu sih kagak hati-hati di rumah, kagak di segala macam. Padahal itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lagi jalan ke sandung pintu. Ini pintu kagak ditutup sini, kagak dibuka sini. Salah gitu. Ya. Padahal merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penting bagi kita. Qala sadaqta, kemudian kata malaikat Jibril, benar engkau ya Muhammad. Fa akhbirni anil ihsan. Kasih tahu saya tentang ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan dengan ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi ketika kita sholat seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perhatikan, makanya sujud kita benerin, sholat kita benerin, muamalah kita benerin. Ya, kita lagi belanja, nggak berani tangan kita ngemil atau ngutilin barang orang. Ya, beli gorengan 10, ambil 1, dia nggak tahu tukangnya. Kenapa? Allah melihat kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Kita seakan-akan melihat Allah memperhatikan kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kau tidak melihat Allah, yakinlah kata Rasulullah, Allah pasti melihat kamu, kata Rasulullah. Nah, inilah yang makan dengan muraqabah. Ya. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Ngapain aja kita diawasi. Jadi kita berusaha benar, hati-hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Ini muraqabah namanya. Jadi kita nggak berani, di mana aja kita takut. Ya. Kalaupun seandainya dia melakukan itu dalam keadaan terpaksa sekali. Ya. Orang yang udah biasa takut kepada Allah, ketika dia melakukan kesalahan, dia nyesel. Ya. Ada orang yang biasa kalau pipis itu di rumah, cebok dia, istinja dia. Tapi suatu saat ketika dia lagi jalan, nggak ada tempat yang mau kencing di mana, perutnya sakit, ada dia kencing aja terpaksa di jalanan. Najis itu kan. Tapi kan dalam keadaan terpaksa. Tapi kalau mikirin, aduh gak enak banget gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu emang nggak boleh. Ya. Jadi begitu, Pak. Kalau kita kan biasa aja mau kencing di rumah, kencing di jalanan sama aja. Ya. Bahkan kadang-kadang gak cebok lagi, gak istinja lagi. Ya. Iya. Jadi muraqabah itu sangat penting dalam setiap keadaan, siapapun kita, pedagang ke, supir ke, ya, pejabat ke, guru dan lain sebagainya. Ini memang yang namanya muraqabah ini harus ada dalam diri kita. Kita harus merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri begitu juga sama. Suaminya nggak ada, dia nggak berani ngambil duit suaminya. Ya. Walaupun suaminya kagak ada, ya. Istri saya begitu, kalau saya nggak ada, nggak berani dia ngambil, nggak berani. Buka-buka HP saya nggak berani. Buka-buka kantong dompet saya nggak ada. Kalau saya pulang ngaji, pulang ceramah, pulang khotib, nggak berani dia nanyain minta duit, nggak berani. Bukain amplop aja kalau belum dikasih nggak berani. Nah, iya benar. Gak berani, ya. Nanti kalau saya udah kasih baru udah dibuka nanti. Kalau gak kan bisa diketakin gak bakalan dibuka nanti. Ya. Nah kita begitu sama. Jadi harus ada muraqabah, ya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini duduk dengan Nabi dalam bentuknya sebagai manusia, bukan dalam bentuk aslinya, Pak, ya. Kalau dalam bentuk aslinya nggak ada yang bisa ngelihat. Ini dalam bentuk sebagai manusia, jadi menyerupai manusia, malaikat Jibril alaihissalam. Kalau bentuk aslinya nggak ada yang bisa, lagi nggak akan sanggup malaikat kita melihat malaikat, ya, dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril, malaikat Israfil dan Israel itu bentuknya sama, besarnya sama, ya. Jadi nggak akan mungkin duduk berhadapan dengan Nabi seperti itu, kecuali dalam bentuknya sebagai manusia. Malaikat Jibril, malaikat Israel alaihissalam itu dalam bentuk aslinya diceritakan oleh Rasulullah besar sekali. Ya, kalau seandainya kata Nabi
itu air lautan yang ada di laut, yang ada di bumi itu ditumpahin semuanya, satu tetes pun nggak ada yang jatuh katanya. Ya, itu malaikat Israel sama semua itu, malaikat Jibril, Israfil dan Israel. Mikael seperti itu bentuknya, hampir sama. Jadi ini dalam bentuknya sebagai manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat ada malaikat itu bukan malaikat asli, itu malaikat yang nyamar sebagai manusia. Ya. Dan kita nggak mungkin melihat hal itu. Kemudian fa'akhbirni anis-sa'ah. Ya Muhammad, kasih tahu saya tentang sa'ah. Sa'ah itu yaitu hari kiamat. Jadi Nabi bertanya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang nanya sebetulnya. Itu kata Nabi. Ya sebetulnya kamu tahu maksudnya gitu. Malaikat Jibril alaihissalam tahu sebetulnya. Fa'akhbirni an amaratiha. Kasih tahu saya ya Rasulullah ya Muhammad tanda-tanda daripada hari kiamat. Kata Nabi, al-talidul ammatu robataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ya, ini salah satu tandanya. Ya. Kata Nabi, seorang budak melahirkan tuannya. Artinya apa? Dijelaskan di sini bahwa nanti banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi anak itu udah seperti sayyid, seperti seorang seorang tuan. Jadi orang tuanya itu ya seperti budak jadinya. Ya. Itu dari kiamat, menjelang kiamat, dan sekarang sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi seperti itu. Karena orang tua itu sudah seperti budak. Kalau kita ngelihat video di YouTube banyak orang tua yang begitu. Diperlakukan ya seperti budak. Ya disuruh ditendang, dipukul, dibunuh gitu. Ya. Makanya cirinya udah banyak udah. Ya. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Ya. Tanda sughra daripada kiamat. Antar lidal ammatu robataha, seorang budak melahirkan tuannya. Artinya nanti banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Jadi kita gak heran kalau ada anak itu durhaka sama orang tua, gak heran. Ada anak sekarang memperkarakan orang tuanya sendiri, ya, orang tuanya di penjara, orang tuanya dimasukin ke pengadilan, ya. Padahal kata Nabi, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik orang tua kamu, ya. Tapi orang tua kita malah kita masukin pengadilan, kita penjarain, ya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat ya, orang-orang yang kufah. Kufah itu orang yang gak pakai sendal, yang bertelanjang kaki. Urata, yang telanjang badan, yang jarang pakai baju, ya. Riasya dalam keadaan telanjang, riasya pada masa musim panas, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Secara khusus ada ulama yang menafsirkan ini bangsa Arab. Di bangsa Arab itu kan dulu pengembala kambing bertelanjang, ya, badannya, bertelanjang kakinya, pengembala kambing. Tapi sekarang mereka berlomba-lomba dalam buat bangunan. Bangunan mereka tinggi-tinggi sekarang, ya. Yang terakhir di Dubai itu, menara Dubai itu, ya, paling tinggi itu. Ya. Dulu mereka orang-orang penggembala kambing yang bertelanjang kaki, bertelanjang baju. Kalau diartikan ke situ benar juga sebetulnya, ya. Jadi mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan tinggi-tinggi. Orang-orang Arab kan pada tinggi-tinggi itu bangunannya. Padahal mereka dulu pengembala kambing, ya. Bisa juga secara khusus ke situ. Tapi secara umum bisa juga. Sekarang kita sama berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kita di sini juga sama, ya. Ini merupakan tanda kiamat kata Nabi. Nah, Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini ada ihsan. Ihsan itu apa? Kita merasa Allah memperhatikan kita. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Ini yang dinamakan dengan muraqabah, ya. Jadi harus kita bawa terus. Kemana aja kita bawa? Kita naik motor, kita bawa. Kita naik ojek, kita bawa, ya. Kita naik kendaraan umum, kita bawa. Jadi kita nggak berani ngapa-ngapain, ya. Ada dompet jatuh, kita nggak berani ambil, ya.
Ada HP jatuh kita nggak berani ambil, ada duit 10.000 jatuh kita nggak berani ambil. Kenapa? Karena kita merasa yakin Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita, walaupun orang lain mungkin diem, orang lain mungkin ya nggak perhatikan, tapi yakinlah Allah memperhatikan kita. Inilah yang dimaksud dengan muraqabah. Ya. Allah memperhatikan, ini penting sekali. Ya. Kemudian An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah wa Nabi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah muraqabah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi takutnya kita bukan karena teman kita atau yang lain, walaupun bagus, kita masih ada rasa malu, masa takut sama orang masih bagus, ya. Tapi kan orang ada batasnya. Kalau dia nggak ngeliat kita, selesai urusan kita. Ya. Kita pasti berbuat kesalahan, tapi yang dimaksud di sini adalah takut kita kepada Allah. Haitsu ma kunta, kita nggak berani. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita disuruh mengikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik. Bukan berarti kita dibolehkan melakukan keburukan, bukan. Artinya ketika kita khilaf melakukan kesalahan, maka tutuplah kesalahan itu dengan kebaikan. Ya. Ya, kita kan manusia itu tempat salahnya, lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Salah dan lupa. Lupa mulu kita ini. Apalagi yang utang, lupa kita, ya. Ya. Iya, kalau kita punya utang lupa, wah ini lupa aja, nggak inget, ya. Hampir tegur, baru kita ingat, ya, utang. Yang suka ngutang nggak bagus, ya. Utang itu kata Nabi, aqlilid dain ta'ish hurran. Sedikitkanlah utang, maka hidup kamu akan merdeka, kata Rasulullah. Orang kalau kebanyakan utang, hidup kita ini nggak bebas. Sini ngutang, sono ngutang, sini ngutang. Kita mau kemana aja bingung, ya. Sono ada si fulan, sono ada si fulan. Kakek jalan, akhirnya di rumah aja, ya. Kata Nabi itu, aqlilid dain ta'ish hurran, sedikitkanlah utang. Bukan berarti nggak boleh utang, utang boleh, harus sesuai dengan, ya, kemampuan. Jangan gaji suami 2 juta, kita punya utang 5 juta. Nah, ini yang repot begitu, ya. Jadi kita sedikitkan utang, bukan nggak boleh. Kalau kita nggak punya utang, jalan kemana aja enak, Pak, ya. Kesono enak, sini utang ada begitu orang. Sini ngutang, akhirnya kagak keluar-keluar. Kalau ketemu kita di Medan, takutan dia. Ya, kenapa? Dia bikin sendiri urusannya, ya. Ya, jadi kata Nabi gitu. Wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita habis melakukan kesalahan, mungkin khilaf kita ikuti dengan kebaikan. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu apa aja pokoknya. Agar apa? Agar nutupin kesalahan-kesalahan kita, ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi di samping kita bertakwa kepada Allah, kita disuruh muamalat dengan baik kepada sesama manusia, bergaul dengan baik. Akhlak yang baik, ya. Jangan kita nanti dalam bab tetangga ada, ya. Kita harus menjaga hak-hak tetangga, menjaga hak-hak teman dan lain sebagainya, ya. Itu muamalah. Jadi gak cukup hubungan kita dengan Allah, tapi kepada ada orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala baik, kepada manusia nggak baik, nggak bagus juga, ya. Turibat alaihi muzillatu aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi hubungan hablu minallah harus diikuti dengan hablu minan nas, baik, ya. Kalau dia baik kepada Allah, nggak baik kepada manusia, nah ini repot. Nanti dalam bab tetangga tuh ada seorang tetangga yang nanti akan dituntut oleh tetangganya yang satu, ya, di hari kiamat. Kenapa? Karena pintunya nggak pernah kebuka. Jadi pintu rumahnya nggak pernah kebuka. Itu
itu nanti dia akan dituntut di hari kiamat. Ya Allah, saya minta hak saya. Kenapa? Tangga saya waktu masih hidup di dunia pintunya nggak pernah terbuka untuk saya. Ya. Nah, ditanya dari tetangganya yang satu, kenapa nggak dibuka-buka? Nggak dibuka-buka, orang kagak ada orangnya, gimana mau dibuka? Ya. Karena ada orang nggak mau buka pintu karena sombong, ya, karena lain sebagainya. Nanti akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, maka bergaulah kalian sama manusia dengan baik. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, inilah Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muraqabah masih banyak sebetulnya hadisnya. Saya lebih senang bahas hadis sebetulnya. Ya. Adab itu kan ada adab kepada Allah, adab kepada manusia, adab kepada hewan dan lain sebagainya. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhlak kita, adab kita kepada Allah. Nanti ada adab sholat berjamaah, ada adab bertamu dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini mungkin cukup sekian saja, ya. Apa yang saya sampaikan, saya ada keperluan sedikit. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Sabtu sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita yang halal, yang luas, yang barokah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Begitu juga istri kita menjadi istri yang taat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saat dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi masih ada yang mau bertanya mengenai tema kita kali ini atau di luar, yang satu boleh Ustaz ya, di luar tema ya, nggak apa ya. Kalau masuk silakan Bapak, ada yang ingin bertanya? Ada? Ada Bapak Ibu? Oh ya Pak Haji. Ada pertanyaan ya. Itu antara ikhlas sama mukhlas ini seperti apa Mas? Kan ada perbedaan waktu kita harus ikhlas, tapi ada mukhlas juga ini. Ada lagi Bapak, Ibu? Ibu-ibu ada? Saya moga-moga ingin bertanya cuma enggak. Ada Ibu? Oh, enggak ada ya? Pada saat dijawab. Perasaan kayak Pak Haji waktu itu udah pernah mengungkapin ini. Sama sih. Yang pertama, kedua. Iya, kalau ikhlas itu kan sifatnya ikhlas, ya. Kalau mukhlas itu isim maf'ul, ya. Artinya sesuatu pekerjaan yang diikhlaskan, ya. Berarti entah itu sholat, sedekah atau apa, nah itu namanya mukhlas, ya. Kalau ikhlasnya itu sifat secara keseluruhan, ya. Jadi sifatnya ikhlas. Tapi kalau mukhlas itu ya sedekahnya ikhlas, berarti sedekah itu adalah mukhlas, sesuatu yang diikhlaskan. Hajinya itu ikhlas, berarti hajinya itu mukhlas, ya. Aktivitasnya. Iya, aktivitasnya atau pekerjaannya, ya, yang itu yang dimaksud dengan mukhlas, ya. Ada lagi satu mukhlas itu dulu, mukhlas Adi Putra, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Oh, Bapak Ustaz. Ustaz, yang bisa tanyakan tadi berkenaan dengan malaikat Jibril dialog dengan Rasulullah SAW. Itu sebenarnya beliau mengetahui tetapi bertanya, apakah ini bagian daripada perbuatan sunnah atau bukan? Jadi sunnah itu ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, min qaulin perbuatan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau ketetapan dari Nabi. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itulah yang dimaksud dengan sunnah, ya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnatullah, ya.
Sunnatullah itu secara keseluruhan sunnatullah. Alam ini nanti akan hancur, nah itu sunnatullah. Jadi yang namanya sunnah Rasul itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ma'utifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik qaulin perbuatan. Nabi kalau ngomong gimana? Nah gitu. Ya. Nabi kalau lagi berdialog dengan sahabatnya kan, itu termasuk sunnah juga, ya. Aw fi'lin atau perbuatan Nabi gimana, ya. Atau takrir, ketetapan Nabi. Jadi itu termasuk sunnah Nabi juga, ya. Jadi termasuk sunnah walaupun ya tidak berdosa tentunya, ya, tapi itu termasuk sunnah, ya, yang adab salah satu orang yang belajar begitu, ya. Kenapa? Karena itu kan bersandarkan dengan Rasulullah, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi begitu, sunnah Nabi, bukan sunnah ya. Ada lagi? Oh, satu lagi mana? Itu mengenai dompet itu. Kadang memang karena diambil cuma duit, tapi ada itu juga lupa buat ini itu kata selip itu bagi-bagi. Nah, kalau depan tahu semua itu, tapi juga ngambil. Cuman suatu waktu kita ngomong kayaknya berlainan itu dia tahu gitu. Oh ada ini ada, benar ada. Terus jelasan ya. Lagi Pak, lagi. Masih gimana itu? Kadang kita pengen tahu doang gitu kan, tapi nggak berani ngambil. Terus waktu kita kayaknya ngomong ada menit sih ya ada liwat, dia tahu duluan. Oh ada. Ini nggak ada, kesalahan luntang nggak ada pun. Tanya suami. Tahu. Tanya suami. Hukum yang bisa gimana? Iya, makanya suami itu harus jangan kurang ngasihnya, artinya sesuai dengan kebutuhan istri, kita kasih aja udah, ya. Jangan kita punya duit tapi kita bilang kagak ada, ya. Punya duit kagak ada, ya. Padahal duitnya ada, ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau memang kita ada kita kasih aja. Ya. Dan seorang istri walaupun begitu nggak sebaiknya dia membuka dompet atau rahasia suami, biarin aja, ya. Itu urusan dia dengan Allah nanti, Allah yang balas, ya. Iya. Jadi kalau suami zalim sama istri nanti dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rizki suami itu kan salah satunya rizki istri juga. Ya, kalau rizki istri dizalimin nanti rizki suami jadi susah nanti. Ya. Makanya kita jangan susahin istri. Ya. Jadi kita kasih aja udah. Ya. Nanti rizki kita jadi akan gampang. Wa ma tunfiqu min khairin fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kita infakkan termasuk pada anak dan istri kita nanti Allah akan gantikan. Jadi jangan diumpet-umpetin, ya. Kita kasih aja. Nih saya ngambil sekian nih. Itu aja, jangan diumpet-umpetin. Ya. Apalagi punya niat kagak baik, ya. Punya niat kesal kemarin kita nggak ngomong aja istri yang baik, ya. Istri yang baik pasti ngasih kok, ya. Iya. Istri yang baik pasti ngasih. Pas saya mau kesini, ya, duitnya ambil aja Pak. Tuh gitu kata istrinya. Ya. Jadi kalau umpet-umpetin sama istrinya, yang penting istri dikasih tahu betul kagak Bu. Ya. Jadi kasih tahu. Saya begitu, saya kasih duit. Tapi kalau saya mau jalan itu duit ambil aja itu. Kita tahan-tahan. Jadi emang kagak kita umpet-umpetin. Ya. Nah itu jadi ya mungkin yang saya sampaikan. Masih ada yang penasaran Pak? Ingin bertanya? Satu lagi kita kasih kesempatan. Ada? Oh ibu. Alhamdulillah. Silakan. Mau nanyanya ada hadis yang menjelaskan tentang bersalaman nggak sih Pak? Soalnya kan kadang kita bertemu ya perempuan sama laki itu salaman. Karena saya nggak tahu ilmunya jadi mau salaman ragu nggak sama nanti sombong gitu. Itu aja sih. Terus saya gitu. Soalnya kan laki sama perempuan kulitnya nempel gitu Pak.
Ya, jadi salah itu termasuk adab juga kita, ya. Jadi kalau Rasulullah itu nggak pernah bersentuhan tangan beliau dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau Rasulullah, ya. Bahkan dalam hadis yang sedikit agak keras beliau mengatakan lebih baik kita bersentuhan dengan seekor babi yang kotor, yang bau, daripada kita bersentuhan dengan ya kulit wanita yang bukan mahram kita. Ya. Jadi sebetulnya kita harus terima hadis itu. Jangan kita malah tersinggung, malah bilang sombong banget, gak mau salaman gitu. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang begitu, dia menjaga kehormatannya, emang benar sebetulnya kalau. Ya. Cuma kita kadang-kadang karena kesombongan kita, karena keterbatasan ilmu kita, akhirnya orang yang baik tadi jadi seakan-akan jadi salah. Kenapa? Karena dia nggak mau salaman dengan kita. Padahal itu baik sebetulnya, salah satu akhlak juga, ya. Yang diajarkan Nabi nggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada seorang wanita yang nggak mau bersentuhan, itu justru wanita yang solehah. Ya. Dan kita punya anak, emang harus kita didik begitu. Dan orang yang tersinggung, kita kadang-kadang tersinggung, nggak mau salaman, wah sombong amat. Ya. Nggak mau salaman, sombong amat. Justru itulah yang diajarkan oleh Nabi begitu sebetulnya. Ya. Ya, itu tadi sebabnya karena kita sombong, merasa kayaknya gimana ngelihatnya, kita marah ketika ada orang bersikap seperti itu, seorang wanita bersikap seperti itu. Ada seorang wanita yang bersikap nggak mau salaman, dimarah-marah ya. Kan kadang-kadang kita sendiri yang ngambil tangannya, apalagi wanita cakep. Nah itu justru begitu. Saya senang kepada wanita yang seperti itu sebetulnya. Ya. Artinya menjaga kehormatannya salah satunya adalah tidak mau bersalaman. Jadi jangan diartikan sombong. Sombong itu bukan begitu. Sombong itu kata Nabi adalah batarul haq wa ghamtun nas. Jadi yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan, merendahkan manusia. Justru kita yang sombong ketika ada orang berbuat seperti itu, kita salahin dia. Justru kita yang sombong sebetulnya. Kenapa? Karena menolak kebenaran yang dia kerjain. Ya. Karena dia udah benar sebetulnya, kenapa kita rendahkan dia? Ya. Batarul haq wa ghamtun. Jadi betul sebetulnya Bu, ya. Apa yang Ibu tanyakan. Jadi kita jangan tersinggung bahwa Bapak, kalau ada seorang wanita yang gak bersalaman dengan kita, itu bagus ya. Allahu a'lam. Sudah dulu ya Bu ya. Sudah ada belnya tadi. Gitu ya. Ada satu informasi, insya Allah mohon izinnya juga Ustaz. Ini diambil videonya. Nanti kita kekinian gitu Ustaz. Kita upload di YouTube channel di An-Nur. Ini Bapak silakan An-Nur, masalah An-Nur Tanah Baru, Mandoreti. Insya Allah nanti ada semua kajian kita setiap Sabtu pagi kita upload ke situ. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat kembali, mereview kembali kajian kita setiap pekannya, silahkan. Dan satu pesannya, di like, di subscribe gitu ya. Tekan loncengnya katanya gitu, agar teringat terus, oh nanti ada update baru dan sebagainya. Insya Allah semua dari awal kita menyelenggarakan kajian ini kita simpan semua di sana. Jadi Bapak dan Ibu silakan mereview kembali semua kajian kita yang pernah kita laksanakan di musola ini. Dan ini mohon izinnya Ustaz, kita simpan di YouTube channel. Kemudian yang kedua, insya Allah Kamis ini ada salah satu warga kita yang akan walimatus safar hari Kamis, Pak Jasim, insya Allah. Dan kita nanti diminta doanya, tolong Ustaz memimpin doanya agar perjalanannya kali ini Allah berkahi, Allah lancarkan dan diberikan kesehatan yang sempurna. Sebelumnya ada kalimat tasyakur dari beliau Pak Jasim. Ya, Pak Yafatul Maskur. Silakan Pak Jasim. Ke depan Pak Jasim. Katanya ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa umana wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada Bapak Ustaz M. Ali SHG yang kami hormati, kepada DKM Musola An-Nur Bapak Ustaz Rahmat, kepada Kisepuh
Bapak Haji Sumair, Bapak Haji Jajak, dan bapak-bapak yang lain yang kami hormati, dan ibu-ibu yang kami hormati. Pertama, sebelum kami menyampaikan, tak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada saat ini kita bersama-sama masih banyak diberi nikmat, termasuk nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di sini majelis yang kedua kalinya. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan akhir zaman mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada bapak jamaah Mushola An-Nur yang kami hormati, sebenarnya saya mau diam-diam itu kemarin diingetin sama DKM Pak Jasim, saya cuma ingetin syukuri nikmat Allah, minta maaf kepada bapak jamaah Mushola An-Nur, pamitan istilahnya. Saya juga belum izin sama bapak ketua RT ini, belum sempat gitu. Alhamdulillah saya akan memenuhi panggilan Allah, yaitu berupa umroh. Insya Allah besok hari Kamis keberangkatan saya. Maka di sini pertama yaitu lagi diingetin sama Pak Ustadz Rahmat, karena keberangkatan yang jauh itu belum tentu bisa kembali lagi itu. Makanya dari itu kami mohon maaf selama ini barangkali ada kekhilafan, kesalahan selama bergaul, selama bapak-bapak terutama jamaah Mushola An-Nur. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua kalinya kami mohon doa, mudah-mudahan yaitu saya melaksanakan rangkaian ibadah umroh, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjalanan umroh berangkat dan sampai pulang lagi diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ada yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma aktub as-salama wal afiyah ala sa'iril hujjaj wal ghuzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in. Allahumma jalhuma hajjan mabrura. Allahumma jalhuma umratan maqbura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna min az-zulumati ila an-nur. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil alaina yusran kull asir. Bijahim basirin nazir. Allahumma yassir lana wa lakum bi ziyaratil haramain wa yassir lana bi lakum bi umurid darain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mohon jangan nanti setelah ini mau sholat silakan, jangan pulang dulu karena sudah disiapkan sarapan paginya. Jadi Ustaz ya juga bapak sekalian, jadi mohon nanti sarapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kita tuh